Nah, sekarang kita lagi di Starfield Library. Di tengah-tengah ribuan buku yang ada di sini dan jutaan pengetahuan yang ada. Nah, saat ini kita mau belajar bukan dari buku-buku yang ada, tapi kita mau belajar dari sosok yang luar biasa, yaitu dari Chris, selaku Branch Manager dari YB Best Topic di Batam. Selamat siang, Chris. Ya, siang. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol singkat dulu ya sebentar ya. Nah, sebelumnya saya pengen tanya terlebih dahulu nih, berapa lama sih Chris sekarang udah ada di industri pasar modal ini? Di stock market itu berarti udah 13 tahun ya, dari 2012. Sebenarnya apa sih yang membuat Chris itu tertarik untuk masuk ke dalam industri ini? Apakah itu memang karena passion atau karena ada faktor lain? Keberuntungan ya kayaknya, karena waktu itu nggak pernah kenal dengan ekonomi seperti itu. Kuliah juga kan S1 tambang. Waktu itu sambil ngelatih pingpong, ketemu sama bapak-bapak, dia hidupnya kayaknya nyaman banget, nggak pernah kerja. Tanya kerjaannya apa? Oh, pasar saham. Disitulah baru mulai kenal. Dengan yang namanya pasar modal itu ya? Betul. Oke, nah sebenarnya ada nggak seseorang itu yang memberikan inspirasi kepada Chris itu atau yang membuka jalan Chris untuk masuk ke dalam pasar modal ini sendiri? Ya itu, jadi bapak-bapak itu dulu tak pikir saham itu kayak forex sama. Jadi waktu dia ngomong saya investor saham, oh forex ya pak, bilang gitu. Oke. Kayak 2 kali saya ngomong gitu, dia rada kesel kayaknya. Akhirnya dia bilang, nih kamu ketemu sama sales sekuritas, kamu belajar namanya saham, gitu. Sambil Oke. bekal kamu untuk kuliah gitu kan, sambil kuliah gitu. Jadi di situ tuh baru mulai belajar saham. Jadi waktu sudah mulai pasar saham itu apakah langsung masuk atau gimana, Chris? Jadi ya karena dapat kartu namanya, saya datang ke sekuritasnya waktu itu, ketemu sama salesnya, buka rekening. Waktu itu pembukaan awal tuh masih 10 juta. Nah kemarin ya sambil kuliah, sambil kerjaan ngelatih pingpong dan ngambil side job lain-lain gitu, ya udah sambil belajar kemarin mikirnya gitu. Nah, waktu pertama kali masuk ke dalam dunia ini, apakah sesuai dengan ekspektasi? Seru ya awal ya, karena kayak ngelihat, waduh ini uang semua kan gitu. Seperti apa tuh nggak kebayang awalnya. Saham tuh kayak gimana sih, beli saham tuh kayak gimana. Akhirnya ya pelan-pelan nyoba, akhirnya loss awalnya. Nah, jadi sebenarnya sampai kapan Chris itu baru mulai benar-benar full untuk menjadi trader atau investor di saham ini? Full di saham itu sejak 2017, sampai memutuskan 2017 itu udah deh saya full aja di pasar modal. Apa yang menjadi turning point itu untuk memutuskan Chris itu mau benar-benar full di saham ini dan benar-benar yakin ini jalan yang harus kamu jalani gitu? Oke, lucunya 2016 itu saya lulus kuliah. Saya teknik pertambangan. Kerja terakhir itu di handle site terbesarnya mereka di Berau, Kalimantan Timur. Nah, waktu saya masuk harga sahamnya 50-an. Saya beli. Dan 6 bulan saya kerja di sana naik ke 500. Wow, Nah, pikir ini uangku kerja, kalau aku kerja di kantor itu gajinya kan tetap terus loh, segitu-segitu doang. Sedangkan saham pun naiknya udah 10 kali lipat gitu. Kayaknya lebih menjanjikan pasar modal ya daripada saya kerja di dalam sana sekalian. Oke. Nah, dari 2017 itu sampai sekarang ini, ada nggak momen di mana Chris itu pengen menyerah? Sebenarnya di awal ya, 6 tahun pertama itu gitu. Oke. Karena itu kan tahapnya kita belajar. Betul. Jadi banyak salahnya, udah cari duit susah-susah kerja, malah habis di pasar modal gitu. Sampai istri pun bilang, kamu nggak mau berhenti aja, saya rugi mulu gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Chris untuk bisa turn around seperti itu? Ya, karena pasar modal itu saya cuma perlu tahu bagaimana caranya kita bisa making money di market gitu. Karena setelah tahu formulanya seperti itu, ya kita tinggal praktekin dan itu akan terus berlanjut. Nah, harusnya bisa ngasilin untung gitu. Oke. Nah, jadi saya pikir, oh kayaknya tinggal masalah waktu kapan saya mendapatkan suatu hal yang cara invest atau trading yang benar doang. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ini, boleh nggak Chris ceritain sedikit siapakah sebenarnya Chris sebelum masuk ke dalam industri ini? Oke, sebelum masuk ke dalam industri, saya tuh atlet. Atlet apa? Atlet tenis meja. Oh, oke. Sempat mewakili Indonesia. Jadi makanya waktu kemarin ke Jakarta itu kuliah, tapi kan mau jadi atlet. Oh, mewakili Indonesia itu sudah U17 Asia. Jadi pernah 8 besar di Asia. Wow, ternyata luar biasa ya. Akhirnya ya sambil itu pun kuliah di Jakarta dibayarin sama paman. Jadi ya sambil kuliah, makanya sambil kerja ngambil side job seperti SPB sampai jual alat cukur itu semua tak jabanin gitu ya. Makanya beruntung banget ketemu market ya, karena dari situ bisa benar-benar dapat turn around, akhirnya bisa ngebiayain semua itu. Jadi bisa dibilang apakah market ini, industri pasar modal ini benar-benar sudah mengubah kehidupan Chris? Oh ya, benar nggak cuma aku tapi semua keluarga aku. Sejak di pasar modal kan akhirnya ya kayak adikku, apalagi setelah buka YB gitu ya, akhirnya kayak adik-adikku kita semua fokusnya ke YB, terus pengeluaran apa semua dari trading, dari invest itu kan udah dapat lumayan juga akhirnya ya. Jadi orang tuaku dulu itu kan buka tempat makan dan terakhirnya itu kan di sekolah ya. Jadi buka kantin sekolah gitu. Ya. Nah,
waktu COVID kemarin kan terpaksa tutup semua dan ya nggak ada pemasukan apapun gitu. Untung sudah di pasar modal 2019-2020 akhirnya ya aku yang bantu pengeluaran take over dan akhirnya sekarang kita beli 1 ruko, 2 ruko ya untuk kafe dan di mana orang tuaku bisa ya at least kerja kalau mereka lagi di Batam. Baik. Jadi secara taraf hidup juga sudah lebih berubah ya oleh karena ada di pasar modal ini. Benar. Ya. Baik. Kalau dari sisi karakter, personality atau prinsip nilai-nilai yang Chris dulu pegang sebelum dan sesudah pasar modal, apakah ada yang berbeda? Banyak belajar tentang hidup ya, karena kita berpikir udah nggak bisa berpikir egois gitu. Ketika di awal, memang ketika mulai YB itu ya, aku pikir aku hanya memberikan hal yang terbaik untuk semua orang gitu. Jadi event kelas, event apapun yang kita lakukan itu tak kasih gratis semuanya untuk semua orang bisa ikut gitu. Dan sebenarnya itu juga jadinya belajar bagaimana kita megang suatu emiten ya. Jadi kayak ya udah kita ketemu emiten bagus, kita cuma lihat ini perusahaannya oke, beli dan ya kita ikhlas aja gitu. Ikhlas apa yang terjadi dengan emiten itu, yang penting perusahaannya itu bagus karena sometimes in the short term kan harga saham bisa turun ya. Tapi kalau kita memang percaya dan yakin tekun dengan apa yang kita pegang ya harusnya sih sesuai dengan apa yang kita analisa. Oke, baik. Nah, apa yang menjadi mimpi Chris? Kalau ngomongin mimpi nggak muluk-muluk ya, aku orangnya kan family guy gitu ya. Jadi ya semua keluargaku hidupnya lebih baik gitu. Terus ya kita semua bahagia sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya suatu hari nanti Chris pensiun misalnya ya dari karir dari pekerjaan ini, kira-kira apa yang pengen Chris tinggalkan sebagai kontribusi atau warisan di industri ini? Sebenarnya lebih kepada aku bisa membantu banyak orang sih. Jadi di tempatku kan kita banyak kelas-kelas ya. Ada terutama soft school. Mulai jadi turnaround buat mereka gitu ya. Jadi itu rada happy gitu melihat hal-hal seperti itu. Jadi itu yang selalu aku tanamin gitu ya. Makanya even kayak sekarang walaupun kita YB udah cukup gede gitu, ya tetap aja kelas-kelas itu kita lakuin gitu, kita jalanin buat semua orang. Ya, Chris sangat passionate sekali dalam membantu teman-teman terutama yang struggling tapi memang mau belajar dan mau mengubah kehidupannya ya. Nah, ada nggak pesan-pesan yang pengen diberikan kepada teman-teman yang baru memulai perjalanan mereka? Ya, buat yang baru jangan pernah nyerah ya. Pasar saham itu kalau kata Pak Lokehong harta karun yang terpendam, dia benar gitu. Tapi tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang tekun, orang-orang yang pengen belajar, dan orang-orang yang serius terhadap itu gitu. Jadi tidak ada salahnya ketika awal mencoba itu mengalami kerugian gitu ya. Yang penting kita mengerti, kita mengetahui batas resiko kita di mana, dan ya hal pasar modal itu bisa dikerjakan sampai tua masalahnya. Jadi even kita sudah pensiun umurnya 70-80 tahun pun tetap masih bisa berinvestasi saham. Itu yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dulu bincang-bincangnya bersama dengan Chris. Terima kasih ya Chris untuk waktunya. Semoga semua yang mendengarnya bisa belajar dan mendapat inspirasi supaya mereka juga bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.